Paradigma post-positivisme. Pada tahun 1970-1980-an, post-positivisme ini muncul sebagai gugatan terhadap kebenaran positivisme. Pemikiran ini muncul dari tokoh bernama Karl R. Popper dan satu tokoh lagi bernama Thomas Kuhn, dan juga para filsuf, tiga diantaranya yaitu Frankfurt School, yang kedua Feyerabend, dan yang terakhir ada Richard Rorty. Sekarang kita ke pengertian yang lebih lengkapnya. Apa sih itu paradigma post-positivisme? Jadi paradigma post-positivisme ini merupakan aliran yang ingin menggugat asumsi serta memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Strauss dan Corbin tahun 1997 halaman 11-13 adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik. Contoh studi kasus fenomenologi yang digunakan adalah analisis tentang Integrated Marketing Communication gadis modis sebagai UMKM dalam meningkatkan loyalitas konsumen. Aspek yang dapat dijelaskan untuk penelitian di atas, yang pertama secara ontologi. Di era yang modern ini, teknologi pun tentunya ikut berkembang, begitu pula dengan perkembangan fashion yang tak ada hentinya. Semakin berjalannya waktu, pakaian seakan menjadi kebutuhan yang sangat pokok bagi setiap individu. Pakaian sangat dibutuhkan oleh manusia pada zaman sekarang karena merupakan suatu hal yang dapat menunjang kepercayaan diri seseorang. Maka dari itu, pada saat ini banyak sekali kita melihat bahkan menjumpai banyak sekali store fashion online maupun offline. Gadis modis ini mampu memenuhi keinginan para wanita, terutama untuk para wanita muslim yang ingin membeli baju dengan kualitas premium namun dengan harga yang relatif standar atau murah. Menurut Kementerian Perindustrian Nasional, dari sekitar 56,5 juta UMKM, lebih dari 50% ada di Pulau Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2013, tenaga kerja yang terserap di Indonesia sebanyak 110.801.648 orang. Aspek yang kedua adalah epistemologis. Pengumpulan data dari UMKM gadis modis, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan paham terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Jadi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang di luar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data itu. Dan aspek yang terakhir adalah aksiologi. Gadis modis sebagai perusahaan yang berdiri di bidang fashion yang merupakan UMKM yang bisa dibilang perkembangannya sangat pesat. Semua produk yang dijual berkisar mulai 20.000 sampai 350.000 rupiah, sehingga gadis modis sampai saat ini memiliki pendapatan di bawah 50 juta rupiah. Maka dari itu digolongkan ke dalam UMKM. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh gadis modis dalam memasarkan produknya yaitu dengan menggunakan strategi pemasaran IMC yang meliputi promotion, public relation, advertising, direct marketing, dan event. Dengan begitu, keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran yang terkait dengan keberhasilannya yaitu dalam menentukan sebuah produk yang tepat, harga yang layak, saluran distribusi yang baik, dan promosi yang efektif.